Ya, kita bakalan bahas hal-hal yang produktif tentu saja di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Nah, salah satunya yang produktif dan tentu saja insya Allah berberkah adalah ngobrolin soal investasi syariah. Dan investasi syariah ini ternyata banyak turunannya, termasuk wakaf dan infak saham, dan juga ada zakat saham seperti itu teman-teman sekalian. Nah, eh kali ini kita undang narasumber kita, Bapak Sutrisna Amijaya dari MNC Sekuritas, selaku Head of Syariah Business and Development ya, Pak Sutrisna. Nah, mungkin sebagai pembuka nih, Pak gitu ya, kita ngomongin soal wakaf saham seperti itu. Nah, sebenarnya wakaf saham ini apa sih dan mekanismenya seperti apa? Baik, terima kasih Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat IDX Bengkulu ya. Alhamdulillah kita bisa sholat di rumah lagi. Terima kasih juga undangannya Mas Bayu. Jadi eh, sebetulnya wakaf saham, infak saham itu merupakan produk filantropi ya. Produk filantropi yang ada di pasar modal Indonesia. Ini memang saya mau cerita dulu, memang ini produk yang tergolong baru, ya. Produk yang tergolong baru yang memang ini inisiatif dari Bursa Efek Indonesia. Bahkan Bursa Efek Indonesia juga dengan adanya produk filantropi ini mendapatkan award gitu ya dari GIFA gitu ya, Global Islamic Finance Award, dua tahun berturut-turut, bahkan ya dari 2011 sampai 2020, karena salah satunya adalah termasuk bursa yang paling inovatif gitu ya. Nah, salah satunya mengembangkan produk filantropi. Nah, dari mulai bursa itu menginisiasi untuk membuat produk filantropi di pasar modal, nah MNC Sekuritas juga berinisiasi juga. Jadi kita kerjasama gitu ya dengan beberapa lembaga-lembaga, karena kalau mengembangkan produk filantropi ini banyak lembaga yang terkait ya. Jadi MNC Sekuritas ini bukan sebagai pengolahnya nanti, karena memang harus ada pihak kedua. Misalkan contoh wakaf saham, itu kita harus bekerjasama dengan lembaga nazir. Ya, atau misalkan ada zakat saham, kita harus dengan lembaga amil zakatnya. Nah, memang produk ini tergolong baru. Kita MNC Sekuritas juga alhamdulillah mendapatkan award juga dari Bursa Efek ya, sebagai salah satu mitra ataupun sekuritas pertama yang mengembangkan produk filantropi khususnya wakaf saham, Mas Bayu. Oke, nah sebetulnya kalau wakaf saham itu apa gitu ya. Nah, ini mungkin ada sobat Bengkulu ya perlu tahu, memang ini sebetulnya tujuannya ya. Saya coba jelaskan tujuannya dulu. Memang awalnya ini kita buat supaya ya, investor itu ya dunianya dapat, akhiratnya dapat. Nah, makanya kita kembangkan produk filantropi ini. Jadi nggak hanya sisi komersialnya saja ya, tapi dia juga bisa bersosial. Nah, kita kembangkan wakaf saham. Nah, kalau kita mungkin sobat IDX Bengkulu atau di sini juga MNCers pada nonton gitu ya. Kalau definisi wakaf tuh sebetulnya secara bahasa kan menahan gitu ya. Jadi menahan apa yang ditahan? Harta kita untuk dimanfaatkan untuk maslahat umat ya. Dengan pokoknya kita tahan gitu. Nah, kalau wakaf saham itu sendiri apa gitu ya. Nah, ini pengembangan baru nih. Jadi wakaf saham itu sebetulnya wakaf yang objeknya itu saham dan atau hasil investasi saham. Oke. Ya, jadi nah yang jadi objek wakafnya ini juga enggak saham, semua saham Mas Bayu. Jadi hanya saham-saham tertentu, which is mungkin saham-saham syariah yang ada di daftar efek syariah, ya. Jadi objeknya juga harus jelas dan harus syar'i gitu ya. Jadi pertama wakaf saham itu yang objeknya wakafnya sahamnya harus saham-saham syariah. Terus juga hasil investasinya. Misalkan contoh investor itu kan pasti dia akan terima dividen gitu ya dari perusahaan yang dia miliki gitu ya. Dan juga kalau dia trading saham atau jual beli saham juga dapat capital gain, keuntungan. Nah, hasil keuntungan dari baik itu dividen ataupun hasil jual saham itu bisa diwakafkan juga. Ya, jadi kalau definisi wakaf saham apa? Ya wakaf yang objeknya saham dan atau hasil keuntungan investasi dari saham itu sendiri. Nah, sebetulnya memang secara mekanisme juga sangat sederhana sekali, Mas Bayu ya. Jadi memang ya syaratnya memang pertama harus jadi investor dulu.
Karena yang bisa berwakaf saham ini pasti investor gitu. Jadi Yang punya nggak bisa saham ya. kalau yang pemegang saham gitu. Jadi ataupun yang punya saham lah, itu syaratnya. Nah, ya mungkin nanti sobat Bengkulu, IDEX Bengkulu bisa nanti apa namanya datang ke MSC Sekuritas cabang Bengkulu ya kalau memang mau jadi investor. Nah, syaratnya investor. Terus yang kedua nanti ya di platform ya, karena memang sekarang kan transaksi saham udah online ya Mas Bayu ya, udah online. Kita ada aplikasi atau platform yang memang kita sediakan untuk para investor. Nah, nanti di platform itu sudah ada menu khusus filantropi ya, khusus di MNC misalnya contoh ya. Jadi nanti login akses ke aplikasi MNC Trade Syariah, nanti ada menu khusus di situ filantropi. Nah, investor udah bisa langsung pilih saya mau berwakaf saham, nanti tinggal klik ada menu wakaf saham. Terus kalau misalnya mau zakat karena nisab dan haulnya sudah masuk, misalkan saya tinggal klik zakat saham. Atau misalkan saya mau infak saham, nah tinggal pilih menu infak saham. Kayak gitu, kurang lebih mekanismenya sangat sederhana sekali, Mas Bayu. Nah, Baik. mungkin juga nanti di situ juga ya, mungkin Bapak Ibu itu ataupun sobat IDX Bengkulu atau para MNCers di sini ya. Jadi si apa dana-dana dari yang Bapak Ibu apa namanya wakafkan, kita sebutnya kalau investor tuh namanya wakif. Ya, investor itu kita namanya wakif ya. Terus juga sekuritas ini sebagai mediatornya. Nah, ada lembaga ketiga Nazir yang mengelola wakafnya. Karena memang yang mengelola wakaf ini bukan sekuritas. Jadi bukan MNC nih yang mengelolanya. Tapi ada lembaga pihak ketiga yaitu Nazir. Nah, Nazirnya di sini yang punya izin tentunya, punya izin atau member dari Badan Wakaf Indonesia. Nah, MNC Sekuritas itu bekerjasama dengan dua Nazir, Mas Bayu. Ya, dua Nazir untuk pengelolaan dana-dana dari wakif atau dari investor yang mewakafkan. Ya, ada dengan Badan Wakaf Indonesia itu sendiri dan juga dengan Rumah Zakat. Nah, ini lembaga nazirnya. Kayak gitu, Mas Bayu. Mungkin teknisnya sederhana seperti itu. Baik, jadi sangat simpel sebenarnya ya Sobat IDEX dan MNC sekalian. Jadi tadinya mungkin orang mikirnya tuh kayak wakaf saham gitu, ini sebenarnya apanya yang diwakafkan gitu ya. Nah ternyata sudah clear di sini gitu ya teman-teman, ternyata tadi ada dua objek yang menjadi wakaf gitu ya. Satu dari keuntungannya dan satu juga dari si saham syariahnya sendiri teman-teman. Nah, kalau berbicara soal manfaat nih dari wakaf saham gitu, Pak. Nah, ini kan tentu saja kalau kita ngomongin wakaf kan biasanya ada peruntukannya gitu. Misalnya peruntukannya untuk kemaslahatan umat kah atau untuk pembangunan tempat ibadah kah seperti itu, atau semisalnya kalau misalnya di mana di wakaf saham ini, Pak, itu sebenarnya peruntukannya untuk siapa aja nih kalau boleh tahu? Oke, saya mungkin jelaskan dulu mengenai apa namanya siapa saja yang terlibat dalam wakaf saham ya. Pertama tadi ada wakif atau investor, yang kedua sekuritas atau MNC Sekuritas sebagai mediatornya. Terus yang ketiga itu ada nazir lembaga pengelola wakaf, dan yang keempat, nah ini yang keempat ada maukuf alaihnya. Jadi yang penerima manfaat wakaf. Oke. Ya, jadi ada penerima manfaat wakafnya. Nah, si penerima manfaat wakaf ini itu nanti misalkan nih wakaf dalam bentuk saham, ya sahamnya misalkan produktif gitu ya, menghasilkan, akan disalurkan ke maukuf alaih penerima manfaat wakaf. Untuk apa saja? Nah, nanti sebetulnya di awal ketika investor berwakaf itu mereka sudah ada pilihan. Misalkan saya mau berwakaf saham ya, berapa lembar yang saya wakafkan gitu ya, terus senilai berapa, nanti akan disalurkannya untuk apa, itu udah ada pilihannya Mas Bayu di si aplikasi itu. Misalkan saya untuk pendidikan atau untuk sarana ibadah, itu sudah ada tuh pilihannya. Nanti si wakif atau investor yang berwakaf itu tinggal pilih aja. Nah, si nazir akan menyalurkan ke maukuf alaihnya penerima manfaatnya sesuai dengan apa yang diminta oleh si wakif atau si investor. Saya misalkan berwakaf gitu ya.
pilihnya untuk misalkan untuk pendidikan. Nah, si nazir yang mengelola itu akan disalurkan untuk pendidikan. Entah Hmm. mungkin dia bangun apa sarana sarana apa SD gitu ya, ataupun untuk renovasi atau apa gitu. Nah, itu nanti sepenuhnya nazir yang mengelola. Nah, kita Oke. sebagai MNC Sekuritas cuma ada laporannya saja seperti itu. Baik, jadi memang MNC Sekuritas ini sebagai fasilitator saja gitu ya Pak ya. Dia Betul. hanya mengumpulkan dana si wakif tadi atau saham si wakif ke nazirnya. Kemudian nanti nazirnya itu akan menyalurkan lagi ke penerima wakaf tadi nih teman-teman sekalian. Nah, di sini muncul pertanyaan gitu ya Pak ya. Eh, Wakaf saham ini kan tentu yang bisa dijadikan objek adalah salah satunya saham syariah gitu ya, selain dari keuntungan dari saham syariah itu. Nah, kita ketahui bersama nih Pak, saham syariah ini kan dievaluasi oleh OJK tiap 6 bulan sekali gitu ya. Dan kadang ada yang berganti gitu. Misalnya nih, once gitu ya, saham syariah yang kita wakafkan gitu Pak, tiba-tiba dikeluarkan dari daftar efek syariah. Nah, ini teknisnya seperti apa nih Pak? Apakah kita harus menjualnya dulu, ataukah tetap berlangsung begitu wakaf sahamnya Pak? Oke. Jadi kalau misalkan ada case kayak gitu yang tadi disebutkan oleh Mas Bayu ya, misalkan mewakafkan saham ya setelah direview oleh OJK gitu ya, ternyata saham tersebut keluar dari daftar efek syariah. Nah, ini seperti apa penanganannya gitu ya. Nah, secara aturan yang dibuat gitu ya. Jadi ketika ada objek wakaf ataupun sahamnya ini sudah keluar dari daftar efek syariah, maka si nazir itu harus mengeksekusi atau menjual si apa namanya saham syariah tersebut. Sama halnya dengan investor pada umumnya. Investor pun saya misalkan ya, aturannya jadi ikutnya sama. Aturannya ngikut ke Hmm. aturan yang induknya. Ya, aturan Oke. dari OJK, POJK mengenai daftar efek syariah. Jadi kita nginduknya ke situ semua aturannya. Begitupun berlaku untuk nazirnya. Ketika ada sahamnya keluar, maka nazirnya harus segera mengeksekusi saham tersebut. Seperti itu. Karena di nazir ini ada fungsi semacam manajer investasi, Mas Bayu. Jadi si Oke. nazir ini juga nggak sembarangan. Nazir ini Hmm. harus orang yang qualified gitu ya, dan dia juga memang sudah profesional, ngerti mengenai pasar modal atau investasi. Jadi memang mereka pun fungsinya persis kayak manajer investasi jadinya seperti itu. Oke. Jadi nggak sembarangan ya teman-teman sekalian. Jadi Nasir ini ya bukan hanya menerima dana wakaf, tapi juga bisa mengelola sesuai dengan request tentu saja dari si wakifnya ya Pak ya. Betul, betul. Baik. Yang Nah jelas ini apa yang ya? Gimana Pak? yang jelas si Najir ini dia harus profesional dan dia bisa mengatur portofolionya, karena Najirnya Oke. ini jangan sampai dia tidak tahu apa-apa gitu, karena harus ngerti pasarnya dulu kan kayak gitu kan. Betul Nah, betul. jadi memang itu disyaratkan juga untuk jadi nazir untuk wakaf saham. Baik, nah ini otomatis tentu saja si manajer investasi ya di Nasirnya ini tentunya harus punya license juga gitu ya Pak ya, yang sudah apa diregistrasi ke OJK nih. Nah ini mungkin bisa jadi salah satu peluang karir bagi teman-teman mungkin di sini yang pengen jadi manajer investasi di Nasir ya, karena ini memang peluangnya masih sangat besar gitu ya Pak ya. Nah ini tadi kalau kita berbicara soal nazir gitu ya Pak ya. Nah ini apakah misalnya nazir ini bisa membeli atau menjual efek atau saham syariah gitu Pak, misalnya tanpa diminta atau tanpa di request oleh si wakifnya, tapi dalam rangka untuk memaksimalkan keuntungan, apakah bisa seperti itu Pak? Oke. Nah, kembali lagi ya, memang kalau secara gini, kalau wakaf itu kan memang harus secara pokok dia harus ditahan gitu kan. Jadi harus Hmm. ditahan, intinya pokoknya harus tetap ya, kalau ada hasil itu baru disalurkan ke mauquf alai. Hmm. Makanya ini si Najir harus benar-benar orang yang profesional dan ngerti pasar. Nah, ketika ada misalkan ada potensi keuntungan, ada pembagian dividen, itu kan kelebihan atau keuntungan lah yang didapat ya. Itu boleh nanti misalkan contoh si nazirnya, dia misalkan oh saham yang diwakafkan si investor A itu ternyata sudah ada potensi gain misalkan sampai 10%. Boleh dia merealisasikannya, misalkan waktu diwakafkan 1 juta misalkan nilainya Mas Bayu. Berarti yang dijaga oleh nazir ya, yang dijaga oleh nazir yang jadi pokoknya itu
objek wakafnya itu yang 1 jutanya ini. Oke. Nah, ketika nanti 1 juta ini misalkan sudah berkembang, misalkan udah ada untung gitu kan, ketika dijual silakan, tapi nanti 1 juta ini harus tetap. Oke. Yang untungnya sajalah yang ini akan direalisasikan ke mauquf alaihnya. Nanti Hmm. si manajer investasi ini atau si najir ini akan membelikan lagi saham syariah dengan nilai yang sama gitu. Jadi mereka itu benar-benar harus menjaga dari sisi kesyariahnya, karena secara karakteristik wakaf ini agak unik dan berbeda dengan seperti yang lainnya kayak zakat dan infak gitu ya. Jadi mereka juga harus paham ini secara syariahnya, karakternya si wakaf ini harus terjaga juga, dan juga pemanfaatannya dia harus ngerti juga, plus pengelolaannya. Jadi lebih kompleks sebetulnya dari si Najir ini sebetulnya. Jadi PR-nya banyak Baik. banget di si Najir ini. Oke, jadi memang dua nasir yang bekerja sama dengan MNC Sekuritas ini ya bukan istilahnya bukan ini juga ya, bukan yang masih awam juga, tapi memang sudah sangat profesional di bidang pasar modal gitu ya Pak ya. Nah, Betul, berarti tadi betul. teman-teman di sini clear bahwa yang ditahan gitu ya, memang asal muasal katanya wakaf kan ditahan gitu kata Pak Trisna tadi. Nah, berarti 1 jutanya yang ditahan gitu ya Pak ya. Mungkin bisa kita clearkan di sini Pak, karena banyak juga yang bertanya ke saya gitu ya mengenai wakaf saham. Jadi kalau misalnya dia beli saham, anggaplah misalnya dia beli saham A gitu ya Pak ya. Dia beli saham A dengan modal awal 1 juta gitu. Lalu kemudian saham A ini diwakafkan. Nah, apakah kemudian si nazirnya ini bisa menjual saham A lalu membeli saham B dengan harga yang sama seperti itu Pak? Boleh, yang penting Boleh. misalkan saya mewakafkan gitu ya, mewakafkan saham A ya gitu ya. Terus juga nanti si najirnya boleh kan menjual. Kalau dia ada potensi keuntungan, boleh merealisasikan beli, misalkan diwakafkan, dijual sama nazir, terus dibelikan lagi, asal pokoknya nggak berkurang. Asal Oke. pokoknya nggak berkurang. Kalau yang diwakafkan ternyata dia ada potensi loss, maka ini nggak boleh direalisasikan gitu. Oke. Nah, mereka itu sebetulnya meraciknya gini, si Najir itu. Jadi ketika masuk nih misalkan gelondongan ya, wakaf saham berapa gitu kan nilainya, itu yang jadi objek wakafnya. Ketika misalkan dia kayak balancing gitu. Jadi misalkan oh yang ini misalkan saya karena saya lihat potensinya sudah nggak bagus, ini saham yang diwakafkan oleh investor misalkan ini nggak bagus, harus cepat-cepat direalisasikan, dia misalkan loss, tapi dia dari saham yang B misalkan itu ada potensi gain. Jadi ketika ini dijual dua-duanya itu tetap balance, bahkan mungkin masih bisa nutup secara pokok. Secara Oke. pokok masih nutup itu nggak masalah. Ini cepat dieksekusi karena ini jelek, potensi kedepannya mungkin dilihatnya nggak bagus gitu kan. Yang ini udah ada gainnya, potensinya mungkin tinggi gitu kan. Jadi dijual dua-duanya kenapa? Yang penting balance pokoknya tetap ada lebihnya gitu justru. Nah itu yang diatur Oke. sama si Najir. Jadi jangan masalah diwakafkan terus apa namanya dijual terus dibelikan saham lagi sama Najir itu nggak masalah. Oke, baik. Jadi memang ya yang istilahnya yang bekerja keras di sini si nasirnya ya. Jadi para Betul. wakif, para investor yang ingin mewakafkan sahamnya nggak usah bingung, nggak usah ragu gitu ya. Karena tidak perlu tahu ilmu tentang manajemen portofolio gitu ya. Yang penting kita punya niat dan punya aset saham syariah. Nah ini bisa kita wakafkan gitu ya Pak ya. Betul, betul. Baik. Nah ini mungkin pertanyaan pamungkasnya nih Pak. Bagaimana sih cara memulai wakaf saham di MNC Sekuritas, Pak? Oke, cara mulainya gampang sekali. Jadi investor dulu gitu ya. Jadi investor ya silakan nanti bisa datang ke perusahaan MNC Sekuritas di cabang Bengkulu ya. Nanti ya tinggal datang ke perusahaan sekuritas gitu ya, ke MNC Sekuritas, buka akun dulu. Setelah itu baru bisa berwakaf. Ya, jadi memang ini produk sangat unik sekali dan mungkin hanya ada di Indonesia. Karena kalau Hmm, filantropi di negara lain itu, contoh tetangga kita Malaysia, dia ada wakaf saham tapi bentuknya real. Jadi dia mewakafkannya itu perusahaan ya memang perusahaan tapi real gitu, bukan yang kayak instrumen sahamnya yang di sekedar di market, bukan. Nah, ini baru satu-satunya nih di dunia di gitu dunia. ya. Jadi memang ini produk yang sangat unik dan insya Allah juga manfaatnya besar sekali untuk para investor gitu ya, khususnya memang yang
pengen bersosial atau yang jiwa sosialnya tinggi gitu ya silakan. Jadi investasi, dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Jadi ya Hmm. kalau caranya gimana ya tinggal buka akun aja jadi investor dulu. Setelah itu ya nanti tinggal silakan berwakaf melalui platform MNC Trade Syariah. Oke, baik. Jadi di platform MNC Trade ya, Pak ya. Jadi harus jadi investor dulu pastinya teman-teman. Nah, ini banyak pertanyaan yang masuk ke saya, Pak. Kira-kira ada minimal atau maksimalnya nggak nih, Pak, untuk berwakaf saham? Oke, kalau untuk berwakaf saham kita apa peraturannya gitu ya. Memang karena ini di secondary market, jadi minimal itu yang mau berwakaf itu satu lot itu bisa berwakaf. Ya satu lot atau setara dengan 100 lembar itu boleh berwakaf saham di MSC Sekuritas. Kalau misalkan yang dalam bentuk hasil investasi berapa minimalnya? Tidak ada minimalnya. Kalau mau wakaf 5.000 pun ya silakan aja. Ya, jadi wakaf mau misalkan saya di portofolio saya, di cash saya gitu ya, entah itu dapat dari dividen atau saya jualan saham gitu ya. Kan ada di portofolio di cash ya. Misalkan saya mau wakaf 10.000 ya silakan tinggal klik menu wakaf nanti 10.000. Nggak ada batasan kalau untuk wakaf yang dalam bentuk hasil investasi. Nah, makanya Bapak Ibu ya, kan yang namanya wakaf saham itu kan amal jariah gitu ya. Sebagai amal jariah yang mana sampai kita mungkin meninggal pun ya ini pahalanya tetap ngalir terus. Nah, makanya ini sangat sangat bermanfaat sekali insya Allah dan ini juga mungkin bagi para investor ini jadikan ladang amal lah gitu. Seperti itu Mas Bayu. Baik. Baik, jadi ini menjawab ya teman-teman semua, tidak perlu menunggu kita harus banyak dulu asetnya di portofolio saham atau di RDN-nya harus banyak dulu. Kita bisa mulai dari tadi ya, bisa mulai dari 1.000, dari 5.000, satu lot juga bisa nih teman-teman. Dan tentu semuanya bisa selama itu saham syariah, kalau objeknya memang adalah saham teman-teman sekalian. Nah, jadi ini mudah-mudahan semuanya clear. Tadi wakaf saham ini unik banget teman-teman ya. Masih ada di Indonesia. Bayangin kita ngalahin Timur Tengah gitu loh. Wah, tepuk tangan dulu dong buat Indonesia gitu ya. Betul, Jadi betul. negara kita tercinta ini sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan sebagai the best Islamic capital market dari GIFA ya teman-teman sekalian. Jadi bukan dari negara-negara Islam lainnya tapi dari Indonesia sendiri. Jadi mari kita manfaatkan karena negara-negara lain pengen banget punya produk seperti ini tapi baru kita yang meluncing nih teman-teman sekalian. Nah, salah satunya tentu saja kerjasama dari MNC Sekuritas. Nah, kita beralih ke infak lagi nih Pak. Tentu di platformnya MNC Sekuritas ini kan ada 3 gitu ya di menu filantropinya, ada zakat, wakaf, dan infak. Nah, kita sudah tahu tentang wakaf saham. Nah, infak saham nih Pak. Ini infak juga kan, kalau infak itu kan biasanya ya di masjid-masjid gitu ya, celengan Ya, masjid, betul. ke panti asuhan gitu ya. Nah, ini infak saham nih bentuknya seperti apa sebenarnya Pak? Oke. Nah, sebetulnya yang membedakan dengan wakaf saham contohnya seperti yang tadi saya jelaskan ya. Karena kalau infak itu juga sama, objeknya itu saham atau hasil investasi dari saham itu sendiri. Nah, yang beda adalah perlakuannya. Nah, perlakuannya kalau wakaf kan harus dijaga tuh pokoknya gitu ya. Nah, kalau infak ini lebih fleksibel dari sisi sinazir. Jadi lebih Hmm. sederhana cara pengelolaannya. Misalkan ada infak saya wakaf saham Telkom. Sudah, karena kan nama infak itu kan sukarela. Ketika saya dapat rezeki, saya mau berinfak gitu ya. Saya mau nyari ibadah gitu, nyari amalan gitu ya. Ya udah saya langsung kasih. Kan kalau Hmm. kalau infak seperti itu. Nah, ini karena kita investor, ya, kita punya saham atau punya hasil dari saham, kita juga bisa infakkan. Nah, yang membedakan adalah dari sisi pengelolaannya. Kalau dari Sinajir itu sangat sederhana sekali. Oh, kalau ada dalam bentuknya infak, dia fleksibel. Dia mau jual di harga berapapun silakan, nggak lihat untung atau rugi gitu ya. Jadi mau ada potensi loss pun sahamnya bisa dijual gitu ya, ataupun misalkan ada kayak kalau untung ya bisa dijual juga gitu ya. Nah, jadi dari sisi pengolahannya aja sebetulnya nggak terlalu ribet karena infak itu sangat simple banget. Dia tampung si si nazirnya belikan saham lagi apa terserah. Ya, jadi saham yang jelek pun langsung ketika itu nggak perlu di hold dulu, nggak perlu sampai pokoknya dia harganya naik dulu ke pokoknya dulu sama gitu kan nggak perlu. Jadi dia
ngelolanya gampang. Oh, ketika ini jelek, saya switching langsung, jual langsung switching saham syariah yang bagus. Jadi cepat Hmm, dia ininya. Jadi lebih sederhana, nggak oke. terikat dengan aturan si wakaf yang kalau tadi harus terikat tuh si objeknya dan Paham ya. pokoknya harus ditahan. Nah, nggak seperti itu. Bedanya dari situ aja sih, Mas Bayu. Oke, jadi lebih simpel gitu ya. Infak ya namanya infak gitu ya, seikhlasnya gitu teman-teman. Jadi eh, karena seikhlasnya juga, jadi ya ini kita amanahkan juga ke pengelola infaknya gitu ya. Nah, Hmm. Pak Tris, jadi kalau kalau wakaf tadi kan peruntukannya jelas gitu ya, ada untuk pendidikan, ada untuk kebutuhan umat gitu. Nah, kalau infak ini ada nggak peruntukan khususnya nih Pak? Nah, sama kalau infak juga kita tentukan di situ ada pilihannya untuk si wakif ya ataupun sorry bukan wakif, investor yang berinfak gitu ya. Kalau wakif tuh investor yang wakaf gitu ya. Kalau yang Hmm, infak itu nanti juga ada pilihannya sama misalkan saya untuk kemaslahatan umat, untuk bangun masjid atau untuk pendidikan, untuk apa namanya untuk fakir atau miskin. Nah, itu ada juga peruntukannya. Nanti si nazirnya akan mengalokasikan atau merealisasikannya ke penerima-terimanya sesuai dengan yang di apa namanya ditentukan. Nah, bahkan ada juga mungkin misalkan si investornya yang berinfak tanpa apa namanya tanpa menunjuk misalkan spesifik untuk apa gitu ya. Ya, nanti bebas si nazirin ini ya untuk apa? Untuk fakir atau untuk miskin, fakir miskin gitu ya. Nanti diatur sama si nazirnya. Nah, beda halnya dengan yang membedakan satu lagi dengan zakat nih, Mas Bayu ya. Mungkin sedikit saya mengenai karena oke. zakat pernah pernah dibahas ya zakat saham ya. Nah, ini mungkin saya juga sekaligus ya untuk supaya tahu bedanya. Kalau yang zakat saham itu peruntukannya spesifik, nggak bisa kita tentukan. Karena kan Oke, kalau zakat peruntukannya kan untuk 8 asnaf tuh. Gitu ya, betul, untuk betul. 8 asnaf. Jadi untuk fakir, miskin, terus juga untuk fisabilillah, untuk gorimin yang terlilit hutang dan sebagainya itu kan spesifik ya. Nah, itu juga yang membedakan dengan zakat saham. Dan juga kalau zakat saham ada aturan mainnya juga. Nisabnya harus Hmm, dapat dulu, haulnya juga harus dapat gitu ya. Maksudnya itu harus mencapai nisab dan haul. Gitu kan ya. Terus kalau belum nyampe nisab, saya nggak wajib zakat gitu ya. Yang namanya juga zakat gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih Mas Bayu antara apa namanya zakat, infak sama wakaf saham. oke, jadi zakat, infak, sama wakaf saham. Jadi ini produk-produk yang sudah ada di Indonesia, teman-teman, di pasar modal Indonesia kita yang bisa kita manfaatkan dan tentu saja ini investasi ya, investasi dunia dan akhirat. Ya, kita ngomongin investasi saham gitu itu biasanya kan ya duniawi gitu, dapat cuan, dapat capital gain, dapat dividen gitu ya. Ternyata keuntungan-keuntungan duniawi tadi ini bisa kita convert ke investasi akhirat teman-teman sekalian. Jadi seperti kata Pak Tris tadi, investasi akhirat ini tidak bakalan putus selama memang manfaat dari objek yang kita wakafkan tadi itu masih terus berjalan, seperti itu teman-teman. Nah, cuman timbul pertanyaan nih Pak, tadi kan manfaatnya bakalan terus mengalir gitu Pak selama objek wakafnya masih ada atau misal objek infaknya masih ada. Nah, kita ngomongin saham tentu saja resiko terbesarnya kan Pak adalah pailit gitu ya, perusahaannya bangkrut. Nah, misal kalau perusahaannya pailit, saham yang dibeli oleh si Nasir itu pailit, nah ini seperti apa nih Pak sebenarnya kelanjutan dari wakaf saham tersebut? Oke, kalau misalkan yang objek sahamnya ini ternyata pilot gitu ya Mas Bayu ya. Jadi bagaimana gitu ya. Nah, kalau pilot mungkin nanti jadi ikut aturan otoritas. Jadi kalau misalkan ketika perusahaan pilot dia ada misalkan apa namanya nggak di satu hari itu langsung pilot gitu ya. Jadi ada tahapan-tahapannya gitu ya. Jadi ada tahapan-tahapannya, ini nanti ada informasi kepada para investor dan mungkin publikasi juga ya dari bursa efeknya gitu ya di media-media. Nah, sebetulnya ketika valid si objeknya ini ya mau nggak mau memang kita kalau memang bisa nanti tergantung nih. Kalau misalkan dari pihak si PT-nya itu bisa dinego ataupun misalkan oke saya untuk yang para apa namanya existing investor gitu ya ataupun para pemegang saham PT saya gitu ya. Misalkan bisa dinego dikasih per lembar jadi harganya berapa ya alhamdulillah masih ada nilainya. Tetap masih ada nilainya
Ya, tapi kalau untuk secara pahala antara kita dengan Tuhannya itu mungkin mengalir terus. Tapi dari Hmm. sisi objeknya ini kan berbicara mengenai objeknya yang memang mungkin ya namanya risiko di pasar kan ada ya. Misalkan bangkrut gitu ya. Nah, kalau bangkrut ya udah kita ngikut aturan yang berlaku di otoritas gitu ya ataupun berlaku di emiten tersebut. Bisa jadi juga ada misalkan kalau misalkan bangkrut kita misalkan nggak dapat lagi nih misalkan nggak dapat dikasih apapun gitu ya Betul. udah yang namanya bangkrut gitu ya dia udah misalkan kewajibannya dulu terus karyawannya dulu ternyata nggak ada sisa nih gitu. Kalau kita nggak dapat ya sudah gitu secara objeknya selesai tapi secara pahala tetap ngalir karena Insya Allah ya. karena ya insya Allah karena memang secara ya karakteristiknya wakaf kan seperti itu ya mengalirnya terus gitu walaupun kitanya sudah tidak ada walaupun objeknya memang nanti hilang rusak apapun ya itu tetap gitu secara objek hilang pun tetap pahala mah tetap insya Allah tetap mengalir seperti Baik. itu Mas Bayu. Baik, setuju banget nih Pak. Karena ya di Islam sendiri kan ada istilahnya sabda Nabi itu innamal a'malu niat gitu ya. Niat kita wakafkan untuk Betul. selama-lamanya gitu teman-teman sekalian. Namun kalau misalnya di tengah jalan objek pajaknya ada kendala, misalnya bukan cuman pilot ya, tapi misalnya objek pajaknya ini tidak menghasilkan capital gain ataupun dividen, ini kan nggak ngalir juga sebenarnya. Jadi ini istilahnya tentu ini sudah istilahnya ya kita udah mewakafkan saham, menginfakkan saham, mau mau nanti ada hasilnya atau enggak, insya Allah nanti ya tadi balik lagi ya, innamal a'malu binniyat gitu ya Pak ya. Nah, tapi yang saya yakin dan percaya bahwa para nazir yang diamanahkan oleh para wakif gitu ya, ataukah nanti pengelola infaknya ya tentu saja mereka sudah berkompeten di bidangnya ya. Apalagi kalau misalnya sampai berinvestasi di saham yang mau pilot itu kayaknya agak sulit diterima gitu ya. Dan tentu saja mereka pasti bakalan menganalisis saham dengan bagus, dengan benar gitu ya, sehingga memang akan dimasukkan ke portofolio-portofolio yang menguntungkan dan sehat seperti itu. Jadi untuk itu teman-teman mungkin sangat bagus juga kalau teman-teman bisa mengenal lebih jauh lagi mengenai tentang si nazirnya atau si pengelola infaknya gitu ya. Karena kita sebagai wakif atau sebagai pelaku yang menginfakkan saham ini perlu tahu gitu ya. Ini diperuntukkan kemana saja, kemudian nanti manfaatnya apa apa saja teman-teman. Jadi kita berinfak dan berwakaf itu dengan hati yang tenang seperti itu ya Pak ya. Baik. Nah, sekali lagi nih Pak, kalau mau berinfak saham berarti sama syaratnya tadi harus jadi investor juga dan itu bisa dilakukan di MNC ya Pak ya, platform MNC ya. Betul. Betul. Memang Oke. Halo Pak Tris. apa namanya Bapak Ibu tinggal silakan berinfak gitu. Karena di satu platform itu sudah ada semua. Jadi ya silakan kita mau pilihnya mau wakaf, mau infak atau mau zakat gitu ya. Kalau zakat pastikan nisabahnya udah nyampe dulu gitu ya. Jadi seperti itu Mas Bayu. Jadi sama harus jadi investor dulu. Harus jadi investor dulu nih teman-teman. Silahkan ya, yang ingin mendapatkan cuan di pasar modal gitu ya, bisa juga cuan loh di bagian akhiratnya gitu. Dengan cara tadi ada zakat, ada infak, ada wakaf gitu. Nah teman-teman sekalian, silahkan bagi yang mau bertanya ya, kita buka kesempatan di sini. Silahkan bisa tulis di kolom komentar atau di kolom pertanyaan ya teman-teman sekalian. Kita akan coba diskusikan bersama. Baik, ini tadi sepertinya sudah ada yang bertanya nih Pak. Saya mohon izin nge-scroll dulu. Oke. Nah, mungkin sambil kita nunggu pertanyaan Pak, ini kan pasti ada juga nih teman-teman yang belum buka akun atau belum jadi investor gitu. Ya, tapi mereka pengen infak atau wakaf saham. Nah, seperti apa sih syarat-syarat untuk buka akun nih Pak di MNC Sekuritas Pak? Oke, syaratnya sebetulnya sangat sederhana sekali. Ya pertama, ya mungkin ngisi data diri gitu ya. Syaratnya ya dengan KTP, ya dengan NPWP bagi yang memiliki NPWP bagi pekerja gitu ya. Nanti harus siapkan juga NPWP-nya.
sama cover buku tabungan. Nah, buku tabungan ini memang untuk supaya back office itu dia matchingin nih antara bener nggak yang ditulis sama rekening pribadi dia, karena ini sangat krusial sekali. Rekening tabungan kadang suka salah nginput, Mas Bayu. Makanya yang diminta Oke. persyaratan ketika jadi investor di MNC, cover buku tabungan itu harus diminta, karena memang kadang suka sering salah tulis rekening tabungan di formnya. Ya, makanya kita diminta juga. Nanti Bapak Ibu nggak perlu juga datang ke kantor MNC Sekuritasnya, karena sekarang apalagi pandemi gitu ya, cukup di rumah, nanti tinggal masuk ke websitenya MNC Sekuritas atau nanti di websitenya yang disediakan oleh para salesnya di MNC Sekuritas cabang Bengkulu. Jadi nanti tinggal ngisi datanya di rumah, nanti upload datanya di rumah gitu. Jadi tinggal duduk manis di rumah, nanti tinggal kirim dokumen, selesai. Jadi nggak perlu ketemu dengan salesnya, nggak perlu datang ke kantor, jadi cukup di rumah. Bisa pengisian pembukaan akunnya bisa lewat website MNC Sekuritas. Jadi seperti itu, Mas Bayu. Oke, jadi cukup mudah ya, teman-teman sekalian. Zaman now gitu ya, di rumah aja, ya, di rumah aja, mudik di rumah aja gitu ya. Ini bisa tetap produktif dengan tadi ya, membuka rekening efek melalui fitur online dan juga bisa langsung kita melakukan zakat, infak dan sedekah. Nah ini Pak, sudah ada pertanyaan dari Dava_Al Karim. Dia bertanya bagaimana nanti ketika zakat saham. Oke, ini dia nanyain tentang zakat nih Pak. Zakat saham terus sahamnya harganya turun terus. Nah itu hukumnya gimana tuh Pak katanya? Oke, kalau ngomongin zakat saham ini nggak melihat dari sisi sahamnya. Ya, jadi yang dinilai itu gini. Jadi ketika kita nih sebagai investor mau berzakat. Nah, kalau misalkan kan ada nisab ada haul. Misalkan nisabnya harus misalkan setara dengan 85 gram gitu ya, atau kalau sekarang harganya berapa ya Mas sekarang ya? Taruhlah misalkan 500 lah yang gampang hitungnya ya. Mungkin sekarang udah di atas 500 ya satu gramnya ya. 500 dikali 85 mungkin kisaran 50-an juta lah. 50 juta ini hak nisabnya. Baru dia ini nisab. Terus haulnya 1 tahun. Nah, investor yang belum nyampe dananya misalkan di portofolionya dia punya saham. Dia punya cash juga nih hasil investasi. Kalau di total belum nyampe nisab, maka dia nggak wajib zakat. Dia nggak wajib zakat, ya. Jadi yang dizakatkan ya nanti kan bentuknya apa namanya dalam. Oke. Jadi yang dizakatkan dalam bentuknya kan senilai yang nisabnya dulu ya. Nisabnya 85 juta. Ya, 50 jutaan itu nisabnya. Kalau misalkan dalam bentuk saham, saya punya saham Telkom, Jasa Marga, Indosat apa gitu ya. Itu nilainya misalkan 40 juta. Terus saya punya cash juga misalkan 20 juta, total 60 juta. Baru saya bisa berzakat. Nanti di sistem di MNC itu udah ada di platformnya, tinggal udah ada angkanya. Kalau zakatnya berapa gitu, udah 2,5%-nya itu kan kadarnya 2,5. Itu Betul. nanti udah ada angkanya berapa. Nah itu yang dikeluarkan. Nah yang dizakati itu sebetulnya kalau di MNC itu lebih ke angka apa namanya hasil terbentuk cash. Jadi kalau misalkan Pak, ya? iya di RDN-nya. Jadi RDN-nya misalkan saya zakatnya 2,5-nya misalkan totalnya 2.500.000 misalkan. 2.500.000 nanti akan dikirim apa namanya dikirimkan ke lembaga amilnya. Gitu. Jadi harus memenuhi syarat dulu ya. Syarat yang disobau itu baru nanti bisa berzakat. Kalau misalkan saya dalam bentuk saham punya 10 juta, uang saya 10 juta, ya saya nggak wajib zakat. Jangan sampai saya mau zakat inisiatif zakat ya bukan zakat jadi itunya. Okay. Jadi namanya itu infak. Jadinya infak ya. Ini juga ada kekeliruan gini, Mas Bayu ya. Ada juga investor di MNC yang sebetulnya kalau dari sisi nisabnya itu belum nyampe, tapi dia masuk ke menu zakat saham, dia menyalurkan zakatnya. Padahal sebetulnya kalau dari sisi nisab dia belum masuk. Nah, ini juga mungkin ini bagi MNCers itu yang menonton gitu ya. Ini kadang suka salah. Jadi kalau mau
seperti itu, jadi masuknya ke menunya infak, gitu ya. Infak saja, saya mau infak gitu ya, nanti si infak. Kalau zakat, ya ini orang yang suka lupa nih, nisabnya nyampe, haulnya nyampe, baru dia baru dijakati. Dalam bentuk uangnya itu, Mas, apa namanya, Mas Bayu. Oke. Nah, LDM-nya. jadi iya, Baik. jadi kita nggak ngomongin sahamnya dia naik atau turun, itu kan masalah di portofolio saya nih sebagai si Hmm. apa ya mujaki gitu, orang yang berzakat gitu ya. Nah, itu nggak ada urusan. Yang penting walaupun misalkan nih saya punya 10 saham, limanya potensi 5 potensi loss, 5 lagi potensi gain. Tapi Hmm. kalau di secara nilai market value-nya 40 juta, saya punya cash 20 juta, tetap saya wajib zakat. Karena nisabnya Oke. udah lebih kan. Totalnya kan 50 juta baru nisab. Nah, kan di portofolio saya kan nggak ngomongin portofolio saya mau minus 7 minus 3 positif itu nggak masalah. Yang penting market value-nya itu dan cash-nya sudah nyampe nisab, silahkan berzakat. Seperti itu. Oke. Jadi itu Ah, itu itu mau yang saham saya merah semua pun ya, misalkan nih 10 saham merah semua nih, tapi udah masuk nisab, ya silahkan kalau mau berzakat seperti itu. Oke, jadi mudah-mudahan menjawab ya. Jadi ini sangat mencerahkan tentu saja teman-teman bahwa peruntukan zakat ini berbeda lagi gitu ya. Harus ada peraturannya, ada nisab dan ada haulnya. Nah, teman-teman Betul. ini juga banyak banget saya jumpain di Bengkulu juga, Pak. Orang yang berzakat itu istilahnya belum belum cukup ininya nisabnya itu udah berzakat gitu ya. Nah, Oh memang iya. walaupun kita memasukkan ke lembaga zakat gitu ya, tapi ya kayaknya walau alam gitu. Itu dihitung niatnya dihitung infak gitu ya. Nah, nah kemudian ini Pak apa mengenai zakat saham juga ini kan menarik gitu ya bahwa harus juga mencapai haul. Nah, apakah misalnya mencapai haul ini itu haruskah memang sahamnya masih tetap saham yang sama gitu ya dalam setahun itu ataukah nggak apa-apa berubah-berubah nih portofolionya di saham tersebut yang penting memang harta di portofolionya masih sama gitu Pak. Ya, nggak masalah. Yang penting si misalkan saya ngitungnya cut off-nya gini, misalkan saya mulai berinvestasi di Ramadan, misalkan Ramadan 2021 saya mulai investasi ya. Dengan nanti ada saham apa gitu. Walaupun sahamnya gonta-ganti, tapi sampai haulnya gitu ya, 1 tahun Ramadan depan secara market value dan secara di portofolio itu udah nyampe nisab, dijakati gitu ya. Oke. Jadi kita lihat misalkan ya kan 1 tahun, misalkan gampangnya kan orang Muslim ya, gampang ingetnya kan di Ramadan lah. Sekalian nanti ada zakat fitrah dan sebagainya. Misalkan saya mulai dari Ramadan, ngitung 1 tahunnya ya, Ramadan ke Ramadan gitu ya. Nanti saya juga akan dijakati apa namanya portofolio saya karena saya kebetulan punya saham, punya investasi gitu ya. Nah itu nanti haulnya ngitungnya gitu aja biar 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 apa biar mudah menghafal gitu ya. Bebas aja itu sih tergantung si investornya. Kadang mungkin ngitung dari Januari gitu ya, dari Januari ke Januari ya boleh juga silakan gitu ya. Yang jelas sahamnya mau berubah-berubah pun itu nggak masalah. Yang penting setelah di tahun berikutnya di bulan yang sama udah sampai 1 tahun ya silakan di Jakati. Nah ada juga yang kayak misalkan profesinya sebagai trader gimana? Nah ini Mas Bayu kan ada juga tuh sebagai pedagang saham, bener nggak? Kan ada investor. Ini tadi kan ngomong investor jangka panjang gitu ya. Ataupun ada juga yang pedagang saham, kan ada tuh Jadi, yang oke. trading. Kalau yang trading mungkin dia dianggap sebagai profesi. Kalau profesi nanti beda lagi tuh nisabnya. Misalkan saya sebagai profesi nih, saya karena saya udah pensiunan, ya, ataupun saya ya udah nggak ada pekerjaan gitu ya. Nah, saya Bismillah saya mau jadi pedagang saham itu di jakatinya mungkin jadi dikiaskan dengan zakat profesi per bulan. Misalkan nih saya trading saham sebulan ya, jual beli ternyata keuntungannya itu melebihi dari nisab. Nisabnya kan misalnya setara dengan 524 kilogram ya. Sekilo berapa sekarang? Taruhlah 10.000 ya biar gampang ya, karena harga beras mungkin disesuaikan juga dengan daerah beda-beda ya. Makanan pokok kita misalkan kalau saya biasa mengkonsumsi misalkan yang 15.000, ngitungnya pakai itu harga 15.000, jangan sampai ngitungnya pakai yang 10.000 ataupun di Bengkulu gitu kan beda-beda taruhnya 10.000 ya, jadi
nisabnya 5.240.000, misalkan itu nisabnya. Kalau saya dagang saham, jual beli sebulan ternyata, oh untungnya sampai 6 juta, sampai 7 juta, ya dijakati. Silakan dijakati. Jadi kayak zakat profesi. Nah, beda lagi Oke. kan? Nah, kalau dia memang saya niat sebagai pedagang saham, dijakati per bulan silakan. Oke, nah itu ya teman-teman ya. Jadi harus kita pelajari dulu ya, minimal nanti mungkin dibaca-baca dulu gitu ya teman-teman. Kira-kira dulu mulai buka akunnya tuh kapan gitu. Atau misalnya kalau teman-teman lupa kapan buka akunnya, disepakati aja. Misalnya kapan mau mulai untuk dihitung masa haulnya gitu ya. Paling mudah memang Ramadan gitu. Jadi biar gampang diingat gitu ya. Tiap Betul, Ramadan ya betul. pokoknya keluarin zakat gitu. Baik, nih ada pertanyaan yang kedua Pak dari mmic.staff. Oke. Pertanyaannya, untuk nazirnya itu haruskah punya license pasar modal syariah atau gimana Pak? Dan nasirnya itu pure dari Basnas atau ada manajer investasi yang membantu? Oke. Oke. Jadi bisa dua, bisa dia memanfaatkan dari tim dari MSC Sekuritas, ya. Ada juga yang dia mengadakan sendiri, misalkan sebagai fund manajernya dia ada orang sendiri. Jadi kalau misalkan nazirnya ataupun apa namanya lembaga amil zakatnya ataupun yang ngelola infaknya itu ternyata tidak ada SDM-nya, itu bisa juga memanfaatkan dari fasilitas yang dari sekuritasnya. Kan di sekuritas ada manajer investasi, ada tim riset lah gitu ya yang bisa membantu ataupun mengadvisernya. Jadi kita sebagai advisory-nya, jadi kita pandu ya, kita bimbing gitu ya supaya dia tahu market, jangan salah juga cara ngelolanya gitu ya. Itu juga bisa seperti itu. Nah, idealnya kalau ngomongin ideal memang harus punya license. Kalau dia misalkan sebagai nazib atau pengelola filantropi ya lah ya. Pengelola filantropi ya harus punya license wakil manajer investasi, WMI. Ya, WMI itu ya jadi ya apa syarat lah. Syarat harus memiliki license ini. Ya nanti ujiannya sama seperti pada umumnya praktisi-praktisi di pasar modal. Ya jadi nggak khusus. Apakah dia WMI-nya khusus? Enggak. Jadi sama aja gitu. WMI-nya sama gitu. Jadi nanti si orang ini memang nanti akan bersinggungan terus dan berinteraksi dengan si mitranya atau perusahaan sekuritasnya. Jadi gitu, Mas Bayu. Boleh dia kalau tidak ada SDM bisa memanfaatkan dari sekuritasnya atau MSC Sekuritas ya dengan sebagai advisernya dari MSC Sekuritas, atau dia idealnya memang punya license WMI sendiri. Jadi ada SDM sendiri seperti itu.